Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Kreasi Dapur Week ketiga 1. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi resep ide jualan takjil yang cara buatnya sangat mudah dan rasanya ini enak banget. Bahannya sangat ekonomis, jadi cocok sekali untuk mencari tambahan penghasilan, yaitu risol kampung isi bihun. Langsung saja ke cara pembuatannya, simak videonya hingga selesai. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa kalian dukung channel Kreasi Dapur Week ketiga 1 agar lebih berkembang dan agar lebih semangat lagi untuk membuat video resep-resep terbaru dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan 1 keping bihun jagung. Lalu tambahkan dengan air putih matang yang masih mendidih ya. Rendam hingga melunak. Lalu sisihkan terlebih dahulu untuk bihun yang telah lunak. Siapkan bahan lainnya seperti wortel yang telah diparut, daun bawang yang telah diiris. Lalu siapkan 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Kemudian tumbuk, ulek atau haluskan bawang merah dan bawang putihnya. Agar memudahkannya, tambahkan dengan garam secukupnya. Ulek bawang hingga halus. Setelah bawang telah halus diulek, lalu sisihkan terlebih dahulu bersama dengan bahan lainnya. Selanjutnya panaskan minyak goreng ataupun minyak sayur secukupnya. Lalu tumis bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan. Masak hingga harum dan tidak bau langu sambil diaduk-aduk. Jika bumbu halusnya telah berubah warna agak kecoklatan dan aromanya sudah harum tidak bau langu, lalu tambahkan dengan wortel yang telah diparut terlebih dahulu. Di sini saya memakai 2 buah wortel. Lanjut dimasak sambil diaduk-aduk. Lalu tambahkan dengan lada bubuk secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Lanjut ditumis ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan sedikit air putih matang. Lanjut ditumis. Jika dirasa wortel telah melunak dan sudah tidak bau langu, lalu masukkan bihun yang telah direndam dengan air panas. Sebelumnya agak digunting-gunting terlebih dahulu ya teman-teman untuk bihunnya. Lalu masak kembali sambil diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Kemudian tambahkan dengan potongan daun bawang. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Kembali diaduk hingga semua bahan tercampur merata.
Jika semua bahan sudah tercampur merata dan rasa pun sudah pas, matikan api kompor lalu sisihkan di wadah terlebih dahulu untuk bahan isiannya. Selanjutnya, buat untuk bahan kulitnya, siapkan tepung terigu sekitar 8 sendok makan munjung terlebih dahulu, yang nantinya akan saya tambahkan lagi jika adonan keenceran. Lalu tambahkan dengan tepung tapioka sekitar 5 sendok makan atau setara dengan 50 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan dengan penyedap rasa, lada bubuk secukupnya, dan juga tambahkan dengan garam secukupnya. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tambahkan dengan air putih matang secukupnya. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan saja, lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata dan menjadi adonan. Jika bahan sudah tercampur dan menjadi adonan, lalu tambahkan dengan minyak sayur secukupnya, kurang lebih 2 sendok makan, lalu aduk kembali hingga rata. Karena keenceran, jadi saya tambahkan lagi dengan 1 sendok makan tepung terigu protein sedang. Lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur merata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu sisihkan terlebih dahulu dan panaskan sedikit teflon. Lalu tuangkan 1 centong adonan. Pipihkan ke seluruh wajan ataupun teflon anti lengket hingga mengering dan mengelupas sendiri. Jika sudah mengelupas sendiri, lalu sisihkan di wadah dan lakukan hingga selesai, hingga adonan kulit risolnya habis. Nah, ini dia teman-teman, kulit risolnya sudah selesai dibuat. Perbedaan kulit yang dimasak dengan api yang sangat panas dan api yang tidak terlalu panas, seperti ini ya hasilnya ya teman-teman. Nah, ini anti sobek loh tuh. Jika wajan tidak terlalu panas, maka hasilnya akan mulus, dan jika wajan terlalu panas, maka hasil kulit risolnya akan berongga. Lalu sisihkan terlebih dahulu, siapkan bahan lainnya seperti bahan isian dan juga bahan perekat. Untuk bahan perekatnya hanya dengan tepung terigu dicampur dengan sedikit air putih matang. Sisihkan semua bahan terlebih dahulu. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit risol, lalu isi dengan bahan isian. Ratakan dan lipat bagian pinggir kiri dan kanan kulit risol, lalu lipat bagian bawah kulit risol hingga atas ya teman-teman. Dan jangan lupa bagian ujung kulit risolnya tambahkan dengan bahan perekat, lalu rekatkan hingga menempel dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya lakukan hal yang sama hingga semua bahan habis.
Nah, teman-teman, jika semuanya sudah selesai dibentuk, diisi risolnya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Saya akan menggorengnya sebagian saja ya. Sebagian lagi saya untuk jadikan stok. Cara untuk memfrozen dan tahan lama adalah dengan cara dimasukkan ke dalam plastik terlebih dahulu. Begitu juga dengan pastel ya teman-teman, cara mengawetkannya atau cara membekukannya. Karena jika disimpan di plastik terlebih dahulu, maka insya Allah tidak akan rusak. Selanjutnya, panaskan minyak goreng, lalu goreng sebagian risol dan sebagian lagi saya untuk jadikan stok. Saya akan frozen ya teman-teman. Masak menggunakan api sedang. Jangan dibalik dulu sebelum bawahnya itu kokoh ataupun sudah agak berubah warna, karena rawan sekali hancur. Jika sekiranya bawahnya sudah kokoh dan sudah agak berubah warna, baru dibalik untuk mendapatkan kematangan yang merata. Jika sekiranya tingkat kematangannya sudah pas, lalu angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman, karena banyak sekali minyaknya. Jika risol kampungnya telah ditiriskan, lalu pindahkan ke piring saji. Sajikan dengan saus sambal kacangnya. Untuk saus sambal kacangnya, bahannya hanya cukup dengan kacang tanah, lalu cabai rawit merah dan juga bawang putih yang telah digoreng. Untuk melihat tingkat kematangannya, saya akan ambil satu dan saya akan belah risol kampungnya dengan menggunakan pisau. Nah, ini teksturnya ya teman-teman, ini sudah dingin. Gimana nih cara buatnya? Mudah sekali kan, dan pastinya ini rasanya enak sekali loh untuk dijadikan ide jualan takjil. Selain ekonomis dan cara buatnya sangat mudah. Semoga resep ini dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk jadi ide jualan takjil. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selamat mencoba ya resepnya. Wassalamualaikum.